Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut. Manusia itu tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosannya memohon atau meminta, berdoa kebaikan. Wa immassahu syarr, dan jika mereka ditimpa oleh syarr, kejelekan, keburukan atau malapetaka, faya'usun qanut, maka jadilah dia itu putus asa lagi putus harapan. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 49, itu yang menjadi dasar kaji kita pada malam hari ini. Masih berkisar seputar rahmat Allah. Dalam beberapa kali pertemuan kita, agak lama dan panjang lebar kita menjelaskan tentang rahmat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat. Pagi tadi adalah rahmat Allah di balik musibah. Atau bisa dikatakan musibah itu membawa kepada rahmat. Bahkan dalam musibah itu sendiri ada rahmat yang terkadang tanpa kita rasa, malahan tanpa kita pahami. Sekarang masuk kita kepada kapan manusia itu putus asa, hilang harapan. Yang pertama namanya putus asa. Yang kedua hilang harapan atau putus harapan. Agak berbeda ini. Dalam Al-Quran disebut satu ya'usun, yang kedua qanut. Kita pahami ayat ini dulu. Surat Fussilat ini surat yang ke-41 ayat 49 disebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, la yas'amu, tidak jemu, tidak bosan-bosannya, al-insan, manusia itu, meminta, memohon atau berdoa kepada Allah. Itu meminta berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dipandangnya baik untuk dirinya sendiri, yang dianggapnya baik untuk dirinya sendiri. Seperti minta harta, minta sehat, minta kemuliaan, minta kekuasaan, minta keberhasilan, kesuksesan, dan berbagai macam hal yang dipandang oleh manusia itu baik. La yasamu, tidak jemu, tidak bosan, tidak henti-hentinya mereka meminta. Baik meminta itu melalui mulut, ataupun meminta dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk usaha. Kemudian wa immassahu, dan jika massa diterjemahkan ditimpa. Secara bahasa massa itu disentuh, tidak lama. Kita pakai terjemahan ini. Apabila manusia itu ditimpa oleh syarr, oleh keburukan, oleh kejelekan, wa in asabahu, dan jika manusia itu ditimpa oleh keburukan, oleh kejelekan seperti kefakiran atau sakit
atau gagal, tidak menjadi, tidak mendapat, merugi. Atau mengalami berbagai macam yang dipandang mereka jelek, tidak baik, dan tidak bagus. Karena pandang manusia itu picik. Kadang yang dianggapnya baik, sebenarnya tidak baik menurut Allah. Atau sebaliknya, bisa jadi dianggapnya itu buruk, sebenarnya baik. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'ah. Boleh jadi engkau benci, tidak suka terhadap sesuatu, dia khairul lakum, dia bagus untukmu. Atau sebaliknya, asa an tuhibbu syai'ah, boleh jadi kamu cinta, suka, ingin terhadap sesuatu, sebenarnya itu buruk untukmu. Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Kenapa? Ya karena kita, ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita sempit, picik, tidak akan menyangkau kepada masa-masa yang akan datang. Jangankan masa yang akan datang, untuk besok saja tidak menyangkau pengetahuan kita. Kan, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Dan tidaklah tahu seseorang apa yang akan diusahakan dikerjakannya besok. Paling dia berencana. Paling dia beragak-agak, berangan-angan, mempunyai ide dan membuat program. Tapi apa yang akan terjadi besok itu manusia tidak tahu. Karena ilmu manusia tidak menyangkau kepada besok. Nah, apabila manusia itu idza massau syarr, apabila dia ditimpa manusia itu oleh syarr berupa yang tadi, berupa kefakiran, sakit, kemalangan, penderitaan, kegagalan, tidak berhasil, tidak sukses, tidak menjadi, tidak mendapat, dipecat, dipindahkan, tidak jual beli, macam-macam lah, sebut saja lah, syarr. Manusia itu jadilah dia fayausun. Fayausun qanut. Apa itu yaus? Yaus itu menurut para ulama ahli bahasa artinya qat'ul amal. Qat'ul amal. Qata dan ain. Qat'u al-amal. Amal bukan amal, amal. Qat'ul amal. Putus harapan dan keinginan. Putus harapannya, putus keinginannya. Qat'ul amal. Atau ulama lain seperti dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran disebutkan adalah intifa'ut tama'. Intifa'ut tama'. Tidak adanya keinginan. Tidak ada tamak itu, tidak ada lagi. Keinginan tidak ada lagi. Patah pucuk. Intifa, nafi. Tidak ada lagi keinginannya. Jadi putus harapan, putus keinginan, berarti tidak ada keinginan, tidak ada kemauan lagi. Karena itu disebut dengan yaus. Kalau pemahaman seperti ini kita pakai, maka apabila manusia itu massahu syarr, ditimpa atau mengalami atau disentuh oleh sedikit daripada syarr, maka dia yaus, putus harapan, putus keinginan, atau tidak adanya semangat lagi. Tidak ada lagi asanya, asakan harapan. Kemudian di samping yausun ada juga nanti qanut, fayausun qanut. Ini saya buka ini. Manusia menjadi qanut. Apa itu qanut? Ulama membedakan antara qanut, antara yaus dengan qanut. Kalau qanut itu mereka memahami dalam berbagai macam kitab loghah yang kita ambil di sini. Itu
keputusasaan terhadap hal-hal yang baik. Kalau is putus harapan, putus keinginan. Hilangnya keinginan, hilangnya kemauan, hilangnya asa. Kalau kanut, keputusasaan terhadap hal-hal yang baik. Ada juga mengatakan depresi. Depresi yang dialami seseorang sebagai akibat dari keputusasaan, secara khusus dia berputus asa daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ketika manusia itu putus asa untuk mendapatkan rahmat, bantuankah, pertolongankah, kemudahankah, kelapankah, keringanankah, atau hal-hal berupa yang baik-baikkah, putus harapan, putus asa, dia ini namanya kanut. Dia apa beda? Yaus dengan kanut berbeda lah. Yaus tidak ada keinginan, intifa at-tama, atau qat'ul amal, terputusnya harapan, terputusnya keinginan. Kalau kanut, qaf, nun, waw, ta. Dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 49. Kanut, qaf, nun, waw, dan ta. Kanut, keputusasaan terhadap hal-hal yang baik. Lebih terarah ini. Putus asa dia terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah, terhadap jalan keluar, kemudahan, kelapangan daripada apa yang menimpanya. Ketika manusia putus harapan daripada mendapat kemudahan, pertolongan, bantuan, kelapangan, atau rezeki daripada Allah, namanya kanut. Digabunglah keduanya di sini, yausun kanut. Manusia itu idza massau syarru, apabila dia ditimpa oleh syarr, maka jadilah dia yausun kanut. Kapan manusia itu menjadi yaus lagi kanut? Ketika manusia itu antara lain dia ditimpa atau mengalami syarr. Mengalami syarr. Atau dalam surat Hud surat ke-11 ayat 9 disebutkan, walain azaqnal insana minna rahmatan. Surat Hud surat ke-11 ayat 9. Walain azaqnal insana minna rahmatan. Dan sungguh jika azaqna, kami rasakan kepada manusia itu suatu rahmat, nikmat, setelah itu setelah itu bisa jadi berapa tahun kemudian belakangan, karena setelah sukses, setelah berhasil mendapat bahagia, kaya, sukses, jaya, berkedudukan, thumma naza'na. Surat Hud, thumma naza'na. Kemudian kami cabut daripadanya. Apa? Kenikmatan itu. Naza'na. Mari kita praktikkan surat Hud itu naza'. Surat Hud, surat ke-11, 9. Naza' itu mencabut dengan keras, mengambil dengan keras, dengan paksa. Kena lengket. Sehingga ruh pun dikatakan nazi'. Malaikat pencabut zaman nazi', yang mencabutkan lengket. Ruh itu tidak mau keluar, dipaksa keluar. Menjadi nazi'. Wan nazi'ati gharqa. Kekuasaan misalnya. Beliau-beliau yang memimpin sekarang itu kan tidak mau meninggalkan kekuasaannya di dunia. Kita tidak menunjuk orang. termasuk siapa sajalah. Orang ketika berkuasa, apalagi dia mendapat menikmati, dia tidak mau lepaskan kekuasaannya.
Walaupun orang tidak setuju, walaupun orang tidak suka, walaupun orang protes, walaupun nanti dengan jalan menganiaya, menindas, berlaku semena-mena, memutuskan hal yang tidak benar. Tidak mau dia meninggalkan. Kekuasaan. Kekuasaan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan kalimatnya naza'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'. Tanzi' itu naza'a. Wa tanzi'. Naza'a yanzi'u. Tanzi'. Engkau cabut kekuasaan itu, kerajaan itu. Kenapa dicabut? Karena dipertahankan. Orang kalau mendapat sesuatu yang membahagiakannya, yang menyenangkannya, yang diingininya, yang dimauinya, yang disukainya, dia suka mempertahankan dengan berbagai macam cara. Jarang orang yang mau melepaskan sesuatu apa yang telah diperolehnya, kecuali orang-orang tertentu barangkali. Maka kekuasaan itu untuk lepas nanti dicabut. Tanzi'ul mulka. Nyawa juga dicabut. Karena orang mempertahankan nyawanya takut keluar. Di sini surat Hud juga kata-katanya seperti itu. Dicabut dia. Apa bunyinya? Tsumma naza'naha. Kemudian kami cabut. Dipakai kata-kata cabut. Kami cabut dianya rahmat itu. Daripada manusia yang telah kami rasakan kepadanya nikmat selama ini. Rahmat selama ini. Dicabut itu macam-macam caranya. Ditipu orang, dimaling orang, dirampas orang, kebakaran, atau bangkrut, atau disita hartanya, atau selama ini dia korupsi, operasi dapat tangan OTT dia. Dicabut itu pengertiannya seperti itu. Ya kita dia kebakaran. Bisa. Kena gelodo. Kena gempa. Dirampok orang. Atau ditangkap oleh pihak kejaksaan. Namanya naza'na. Tsumma naza'naha. Kemudian kami cabut dianya rahmat itu daripada manusia itu. Oh innahu la ya'usun kafurun. Sesungguhnya dia benar-benar putus asa, ya'us. Kafurun tidak pandai berterima kasih atas nikmat yang selama ini. Kafur di sini maknanya tidak pandai terima kasih. Mengkufuri rahmat yang selama ini yang dinikmatinya. Habis panas setahun dek hujan sehari dia. Itulah sifat manusia. Engkau berbuat baik 99 kali, lalu nampak baginya engkau berbuat kurang 1 kali. Yang 1 itu yang diingatnya, itulah manusia. Putus asa dia, tidak pandai bersyukur. Kufur nikmat dia terhadap rahmat yang telah kami anugerahkan kepada dia. Nah di sini surat Hud ini, manusia itu berputus asa ketika dicabut rahmat. Kalau dalam surat Fussilat tadi, manusia itu berputus asa ketika ditimpa oleh syar. Ditimpa oleh syar. Itu saja. Nah, ini dalam apa? Dalam sekian banyak ayat dikatakan oleh ulama diringkas ada 3 macam golongan manusia yang berkaitan dengan keputusasaan ini dalam Al-Quran. 3 macam. Ada 3 macam golongan manusia yang berkaitan dengan keputusasaan ini dalam Quran. Yang pertama kafirun, orang kafir. Sebagaimana nanti dalam surat Yusuf ayat 87. Yang kedua dhalun, orang-orang yang sesat. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 56. Yang ketiga, golongan musrifun. Golongan orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53. Nah, yang pertama dulu. Golongan pertama kafir. Kafir, apa itu dia kafir? Orang
berputus asa, hilang harapan, itu muncul lantaran dia tidak percaya, tidak yakin kepada Allah yang Maha Kuasa. Kafir. Jadi dalam surah Yusuf ayat ke berapa? Ayat ke-87 di sini disebutkan kata Nabi Yakub kepada putra-putranya, la yai'as min rauhillah. Innahu la yai'as, sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, kenapa kaum kafir itu putus asa daripada rahmat Allah? Karena dia tidak punya keimanan. Dia tidak percaya kepercayaan, dia tidak punya keyakinan kepada Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa. Memberikan makhraja, yusra. Menolong, membantu, memudahkan, memberikan petunjuk. Dia tidak yakin. Bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah pemilik rahmat, dia tidak yakin. Tidak percaya. Itu makanya orang kafir itu ketika mereka ditimpa oleh berbagai macam hal, mereka berputus asa. Mereka tidak punya pegangan. Itu kata Nabi Yakub. Innahu la yas'as, innahu la yai'as. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rauhillah, melainkan orang kafir. Jadi kalau berputus asa juga kafir gitu, betul. Bukan kafir asli. Sama dengan orang kafir. Orang kafir tidak percaya. Orang muslim dia masa tidak percaya kepada Allah. Setiap hari dia minta rahmat kepada Allah. Minta petunjuk. Minta bantuan, minta pertolongan. Ia kena na'budu wa ia kena nasta'in. Barangkali dia kurang pas membacanya. Tidak paham apa yang dia baca. Satu ya. Ringkas saja. Golongan yang kedua adalah orang dhalun. Orang-orang sesat. Kata Nabi Ibrahim, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah berputus asa daripada rahmat Tuhannya itu kecuali orang-orang yang dhallun. Orang-orang sesat. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 56. Kenapa mereka? Orang dhallun itu kan orang bodoh, jahil. Jahil itu bukan berarti tidak berilmu. Dia jahil, dia bodoh dalam 3 sifat Allah. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti, tidak memahami tentang 3 sifat Allah. Pertama, Allah Maha Kuasa. Qudrah. Dia jahil tentang ini. Dia bodoh tentang ini. Dalam masalah dunia dia cakap, dia pintar, dia pakar, dia pengamat, dia peneliti. Tapi dalam masalah ketuhanan dia jahil. Ummi dia. Masalah dunia hebat dia. Luar biasa sampai boleng kepalanya, botak kepalanya begini. Tapi dalam masalah ketuhanan, masalah Arab dia jahil. Dia tidak ada ma'rifahnya. Sesat dia. Tidak ada ma'rifahnya kepada Allah. Bahwa Allah itu Maha Kuasa, punya sifat kudrah. Dia juga tidak percaya bahwa Allah itu mengetahui, Maha mengetahui. Allah itu al-ilmu, sifatnya ilmu, dan dia alim, Maha mengetahui. Bahwa Allah mengetahui kebutuhan makhluknya. Dia bodoh tentang ini. Yang ketiga, dia bodoh bahwa dia menganggap seakan-akan Allah itu bakhil, tidak mau membantu, tidak mau menolongnya. Dhal. Sesat daripada petunjuk. Dia tidak mendapat petunjuk. Orang yang tidak mendapat petunjuk, orang jahil. Kata Nabi Ibrahim, yang berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah ad-dhallun. Orang jahil, seperti orang sesat jahil. Yang ketiga, kita ringkas saja. Yang ketiga adalah musrif. Apa itu meskipun orang-orang yang melampaui batas.
Karena mereka telah melampaui batas dalam segala halnya. Termasuk dia telah melampaui batas dalam kedurhakaan, keangkuhan, kesombongan, penintangan, kemaksiatan, dan dosa-dosa. Sehingga dia cap dirinya tidak mungkin lagi untuk mendapat rahmat Allah, mendapat petunjuk, mendapat hidayah, diterima ampunan dan taubatnya. Putus asa dia. Ini surah Az-Zumar ini. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Orang-orang musrif adalah orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat kezaliman, kesewenang-wenangan, kedurhakaan, kebangkangan, dosa-dosa besar. Dia berputus asa. Kepada orang seperti ini Nabi diperintahkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah keterlaluan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah yang maha kasih sayang. Diperingatkanlah orang-orang beriman. Apa peringatan kepada orang-orang beriman? Agar orang beriman itu jangan berputus asa. Itu peringatan. Orang-orang beriman dilarang untuk berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Karena orang berputus asa itu jelas orang kafir, jelas orang sesat, jelas orang yang tidak mengenal siapa Allah. Orang yang mengenal siapa Allah, dia tidak putus asa. Itu pentingnya kita mengenal Allah. Bisa jadi orang rajin beribadah, banyak bermasalah, ketika dia ditimpa beberapa hal, dia bisa putus asa. Karena dia ibadahnya yang banyak, tapi tidak kenal dengan Allah. Dia tidak kenal dengan Allah. Dia tidak marifah kepada Allah. Akhirnya kajian kita malam hari ini adalah rahmat Allah itu sangat luas. Mencakup, meliputi, menjangkau apa dan siapa saja di alam ini. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Orang yang percaya, orang yang yakin, dan orang yang mengenal Allah tidak akan berputus asa dia. Karena tempatnya mengadu ada, tempatnya minta ada, tempatnya bersandar ada, tempatnya memohon ada. Kalau ingin putus asa juga, masuklah ke kelompok orang kafir, masuklah ke kelompok orang sesat, masuklah ke kelompok orang yang musrif. Saya ingat lagu Bimbo dulu. Saya tidak akan mengatakan hukum lagu, terserahlah hukum lagu, tapi saya ingat lirik lagunya. Ismail Marzuki menciptakan. Taufik Ismail. Mari kita coret kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Itu lirik lagunya. Mari kita coret kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Seberat apapun, sehebat apapun, semalang semenderita apapun, apapun yang sedang kita alami sekarang, la taqnatu, la tayasu. Jangan putus harapan, jangan putus asa, jangan putus keinginan. Mendongaklah ke langit sana, ngadahlah ke atas. Ada as-samad. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada dia, dia pasti mengabulkan. Penuhilah syarat-syaratnya, penuhi hadap-hadapnya. Yakinlah, karena dia Maha Kuasa. Kekuasaannya berada di atas segala-gala. Kalau dia sudah berkehendak, punya iradah, dia ingin, tidak ada yang bisa menahan, menghambat, menghalanginya. Itu kaji kita malam hari ini. Kembali kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak berputus asa. Karena sifatnya apa yang kita alami ini kan hanya ujian belaka. Cobaan belaka tidak lama. Ketika kita dicoba, ketika kita diuji, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, berduka boleh, sedih tidak masalah, rusuh pun tidak masalah juga. Tapi jangan sampai ujungnya putus asa. Kita sudah diajari doa-doa oleh Rasulullah. Dan telah diajari oleh Rasulullah bagaimana mestinya kita ketika mengalami sedih, duka, sengsara, gelisah, resah,
Ketika gagal, tidak berhasil, atau sukses, bagaimana kita diajar Rasulullah? Inti masalah ini semuanya adalah masalah keimanan, bukan masalah ibadah. Bukan masalah bukan masalah ketaatan, bukan masalah ibadah. Intinya masalah kepercayaan, masalah keyakinan. Kalau kepercayaan keyakinan itu tidak ada, walaupun setaan apapun dia beribadah, tapi pendamennya, pondamennya, alasnya berupa akidah keyakinan itu tidak ada, orang yang taat ini bisa goncang. Itu makanya perlu diperkokoh keyakinan, keimanan itu. Selesai itulah kaji kita malam hari ini. Semoga ada faedahnya bagi saya terutama. Tentu saja harapan bagi saya, harapan saya juga bagi kita semua juga berfaedah dan manfaat indahnya. Amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.